Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan dari Bisnis Digital. Halo kakak, ketemu lagi di part ketiga ya. Kita sekarang masih membahas 7 kesalahan fatal penyebab gagal closing dari e-booknya Berkah Facebook Ads. Oke, kalau sebelumnya, part-part sebelumnya kita sudah membahas mengenai kesalahan pertama, tidak menguasai produk. Kemudian kesalahan kedua, tidak menguasai traffic source. Kemudian kesalahan ketiga adalah tidak menguasai market temperatur. Dan yang keempat adalah tidak menguasai brand ya. Oke. Nanti di video kali ini kita akan membahas mengenai kesalahan kelima, yaitu tidak menguasai teknik chatting yang baik. Pelajaran ini atau materi ini kita sampaikan di dalam praktikum manajemen pemasaran, berarti ini harus kita praktekkan. Oke ya. Jadi sebelum nanti saya lanjutkan, saya minta kakak punya Facebook bisnis. Jadi yang belum punya silahkan bikin dulu, agar kenapa? Biar kita bisa mempraktekkan semua yang disampaikan di dalam e-booknya ini. Oke ya, seperti contoh yang sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai personal branding, kemudian store branding. Kemudian kita juga harus melakukan atau ad friend list, kemudian melakukan interaksi ya. Ini dipraktekkan karena ini adalah praktikum manajemen. Jadi nanti saya akan mengecek ya. Saya akan melihat, kemudian saya akan meminta linknya Facebook teman-teman agar nantinya bisa di-link dengan baik Facebooknya Bisnis Digital Unais ataupun ke link Facebooknya saya. Oke ya, nanti saya akan cek apakah betul kakak sudah melakukan personal branding setiap harinya, kemudian apakah sudah ada store branding bahkan, atau sudah ada friend yang banyak di tempat kakak. Nanti saya akan cek. Oke ya, kita akan masuk ke kesalahan yang 5 dulu, yaitu tidak menguasai chatting yang baik. Di dalam kesalahan yang kelima ini, gimana ya rasanya kalau kita itu sebenarnya sudah berjuang banget bikin konten, kemudian kita juga sharing-sharing, kemudian kita upload berbagai informasi untuk membuat sebuah personal branding, kemudian kita juga sudah add setiap harinya, add friend list baru gitu. Tapi kalau orang-orang itu udah datang ke Facebooknya kita, sudah datang ke tokonya kita, tahu-tahu mereka kabur gara-gara chattingannya kita. Nyesek gak sih rasanya? Makanya kita itu harus juga belajar mengenai teknik chatting yang baik. Nih ya, dikasih tahu sama Berkah Facebook Ads di dalam e-booknya ini bagaimana cara kita membuat teknik chatting. Oke, yang pertama adalah buat draft jawaban dari pertanyaan yang sering ditanyakan. Buat template. Pertanyaan apa saja? Nanti kita akan tahu pertanyaan yang sering ditanyain sama orang tuh apa saja. Minimal. Orang pasti nanya harga. Orang mau beli ya pasti nanya harga. Kemudian variannya. Kemudian biasanya itu yang ditanya adalah bagaimana cara pesannya. Nanti kita masukkan tuh informasi mengenai nomor rekening, transfer kemana dan segala macam. Kemudian nanti transferan apa, ekspedisi yang akan digunakan sama kita apa saja gitu. Jadi nanti orang akan punya bayangan, oh oke, ada wahana barangkali, ada JNE, JNT, ada si cepat, ada lain-lain gitu. Nah seperti itu ya. Oke, kemudian kita bikin template dulu lah minimal. Contoh, kalau ada orang nanya harga, kita itu sudah punya template tentang jawaban harga. Jadi kita bikin templatenya beberapa. Template itu draft jawaban yang bisa kita kopas. Itu kita bisa save, kalau di HP itu bisa save di notes, atau kalau enggak di HP itu di laptop juga otomatis kita bisa save di ada notesnya juga, kemudian ada di manalah terserah kalian bisa save di mana saja. Itu nanti bentuknya adalah draft-draft.
draft jawaban harga, draft jawaban variasi, draft jawaban cara pesan. Dan ada juga bikin satu draft yang full informasinya. Dari harga, variasi, kemudian cara pesan, dan lain-lain ya. Jadi ini itu bisa kita pakai kalau ada orang datang nanya harga, sudah kita tinggal kopas jeger. Nanti kalau orang itu bertanya lagi baru kita jawab pakai manual. Jadi tidak selalu harus semua template ya, karena orang akan bosan dan orang merasa tidak suka gitu dijawab oleh robot atau dijawab oleh template gitu. Jadi ini kombinasi. Kenapa? Karena biar semuanya seragam dulu. Kita terlihat profesional dulu. Kemudian setelah kita kasih template baru kesananya follow up-nya itu manual. Manual oleh kita personal. Dijawabnya secara personal gitu ya. Oke. Paham ya? Bisa pastikan. Oke, minimal setiap orang itu bikin minimal banget itu 3 sampai 4 template ya. Kenapa sih kita perlu template? Selain kita tadi untuk terlihat lebih profesional ya, kita juga butuh template biar kita tuh cepet responnya. Kita kalau responnya cepat kepada orang lain, kepada pembeli kita, itu pembeli kita udah seneng. Karena kalau namanya bisnis online itu hitungannya detik, hitungannya jam. Kalau kelamaan respon, mereka itu nanti akan cari toko ke sebelah. Jadi kalau dari awal kita sudah bisa kasih secepat mungkin informasi tentang harga, maka minimal mereka sudah mendapatkan dulu informasinya, gitu ya. Baru nanti kalau kita sudah slow, kan mungkin kita kan sekarang sambil kuliah ya. Jadi kalau ada pertanyaan ya dikirim aja, dikopas dulu tuh harga. Nanti kalau sudah slow, kita sudah ada di rumah atau sudah pelajaran atau mata kuliahnya sudah selesai, nanti kalian bisa tuh di follow up lagi. Gimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Gitu atau gimana lah pokoknya yang bisa kalian pakai untuk follow up terkait tadi si ibu, pertanyaan ibu atau bapaknya tadi terkait barang yang kita jual gitu ya. Yang penting fast respon dulu. Yang penting kita sudah punya draft dulu, modalnya cuman kopas cepet, paling berapa detik doang kita jawab kayak gitu ya. Dan nggak capek juga kita ngetik lagi gitu. Dan kalau harganya itu berubah secepatnya, template-nya juga diubah ya. Oke, kita lanjut kemudian tips yang kedua adalah aktif bertanya. Jangan sampai Anda itu pasif dan hanya menunggu pertanyaan dari pembeli. Ini sama dengan e-booknya Mas Dewa ya. Kalau pertanyaan itu jangan berhenti di kita. Yang banyak nanya yang menang, ya kan? Tekniknya Mas Dewa share kemarin di 17 teknik closing. Nah, ini juga sama. Aktif bertanya. Contoh nih, kalau ada pembeli nanya, ada varian apa saja ya? Kita jawab, ada 4 varian Kak, silver, gold, platinum, dan diamond. Nah, jangan cuma sampai situ jawabnya. Kalau titik, udah deh titik. Kita tambahin tuh informasinya. Favoritnya kalau di sini gold Kak. Kakak mau ambil yang mana? Nih, perhatiin deh. Kan ini mengarahkan pembeli untuk ngambil yang gold juga ya. Kemudian dia juga udah nanya gitu loh. Nanyanya, kakak mau ambil yang mana? Itu kayak hypno selling. Itu tuh sudah mengarahkan otak pembeli untuk jadinya mau ngambil yang mana. Jadi udah nggak ada space lagi untuk kita kepada pembeli itu kita udah nggak nanya jadi beli nggak. Udah nggak kayak gitu lagi tapi udah nanya jadi yang mana gitu. Jadi otaknya si pembeli juga jadi yang mana ya gitu. Udah nggak ada kepikiran lagi kalau jadi beli nggak ya gitu. Udah nggak kepikiran kayak gitu lagi karena udah diarahin sih gitu. Gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah teknik kelangkaan. Sama seperti yang disampaikan sama Mas Dewa ya. Ini buat yang stoknya memang benar-benar terbatas ya atau ada promo-promo tertentu ya. Jadi siapa cepat dia dapat.
Ini juga akan meningkatkan kemungkinan closingnya dan cepat karena memang kalau kita terlalu lama durasinya biasanya pembeli itu nunda-nunda, nunda-nunda nanti lupa nggak jadi beli deh. Tapi tetap ya saya sarankan tidak berbohong. Jangan berbohong kalau kita bilang stoknya tinggal 3, padahal masih ratusan, padahal masih ribuan. Ojo lombo. Jangan dibiasain berbohong ya, nantinya nggak berkah. Jadi kalau memang eh, ini kurang dari stoknya itu masih banyak contoh ya, terus kita bilang stoknya tinggal 5 atau tinggal 3, itu kan nanti jatuhnya bohong ya. Tapi kalau kita bilang, "Ibu memang stoknya sekarang masih banyak, tapi kan promonya ini kan memang seminggu aja Bu. Cuman saya kan memang promosinya nggak cuman di sini Bu, ada yang saya promosikan lewat Facebook, ada yang saya promosikan lewat IG, dan juga Telegram Bu, juga beberapa media sosial yang lain juga saya masukin Bu, media-media iklan yang lain. Jadi saya nggak tahu nih, saya nggak bisa jamin ketersediaan stoknya ini nanti masih enggak. Jadi kalau Ibu tertarik mending Ibu coba dulu deh, satu dulu. Nanti kalau ternyata cocok kan ini promonya masih seminggu Bu, jadi nanti Ibu bisa beli lagi kalau memang Ibu cocok. Ya kan? Kita kan nggak bohong. Kalau memang promosinya itu dalam waktu seminggu, kemudian stoknya masih banyak, tapi kan kita memang melakukan promosi di tempat lain dan kita benar-benar nggak tahu apakah nanti itu akan habis atau tidak. Kita tidak berbohong. Nah, kita tetap menggunakan teknik kelangkaan ini, cuman bahasanya yang diubah. Biar kita tidak terjebak dengan kebohongan. Karena kebohongan kecil satu nanti akan merembet ke kebohongan berikutnya gitu. Nanti akan capek kita. Kadang kalau orang bohong kemudian ketemu orang yang lain lagi, kita bohongnya beda lagi, nanti kalau di cross check nanti aduh rempong deh. Jadi mendingan dari awal saya sarankan jangan berbohong baik terkait stok, kualitas barang atau yang lain-lain ya. Dibiasakan semuanya itu jujur, biar nantinya juga lebih berkah dan kalian juga nggak akan capek nutupin kebohongan. Oke ya, kemudian yang keempat adalah buat alur chatting. Jadi ini cocok untuk produk yang mahal atau perlu penjelasan lebih. Ini tanyakan ke pembeli sekaligus menawarkan untuk menjelaskan detailnya. Contoh, sebelum order dan saya jelaskan harganya, apakah kakak sudah tahu detail peracikan parfum kami? Kalau belum, boleh ya saya jelaskan sedikit? Dengan begini, kemungkinan besar pembeli akan minta dijelaskan dulu sebelum kita share harganya. Nah, setelah pembeli meminta penjelasan, berikan penjelasan yang detail mengenai benefit dan keunggulan produk dari kita. Harapannya ketika di-share harganya, pembeli sudah memahami value produk kita. Jadi kalau harganya itu memang mahal atau di atas pasaran, pembeli itu jadi memaklumi dan juga paham kenapa itu mesti mahal. Kan kita sudah menjelaskan dulu benefitnya apa saja, prosesnya seperti apa. Kayak gitu ya. Ini berlaku untuk produk-produk yang mahal gitu ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke kesalahan ke-6. Tidak punya target omset dan tidak ada action plan-nya. Kenapa sih kita perlu merencanakan atau mencanangkan target omset? Sebagai seorang entrepreneur, kita kan entrepreneur ceritanya. Kita kan owner dari usaha yang kita sedang jalankan. Kalau yang namanya owner, ya kita nggak punya atasan. Ya kita itu atasannya. Kita yang harus memanage diri sendiri. Karena kita nggak bakal ditagih-tagih, nggak ada orang yang minta deadline, nggak ada orang yang minta target kamu kurang, nggak ada yang bilang kayak gitu. Karena kita sih bosnya, ya kita yang harus bilang ke diri kita sendiri gitu.
Ya ini ada enaknya, ada nggak enaknya, ada positifnya, ada negatifnya. Kalau, kita sebagai owner kadang-kadang, eee, kalau kita lagi kendor itu memang, jarang ada yang ngingetin ya, mungkin orang tua atau siapa orang terdekat kita, tapi kan tetap aja mereka juga nggak ada, yang push banget ya, karena kan itu target ya, target kita, usaha-usaha kita gitu. Ini jadinya akan jadi bumerang kalau kita itu jualannya mudi, atau kita jualannya anggot-anggotan gitu, males-malesan. Karena apa? Ya nanti kita cuman jualan kalau lagi mood, kita cuman jualan kalau lagi butuh duit, kita cuman jualan kalau lagi ada waktu senggang, dan kalau lainnya. Padahal yang namanya bisnis itu kuncinya adalah konsistensi. Nah, buat ngatasin ini, maka kita harus punya target omset. Biar apa? Biar kita juga tahu mau kemana usaha kita. Kemudian biar kita tahu berapa lama waktu yang harus kita curahkan. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan biar kita mencapai target itu. Oke, di sini ada rumus omset. Dicatat ya. Prospek atau lead dikalikan persentase closing sama dengan buyer. Dikalikan average sales dikalikan repeat order sama dengan omset. Penjelasannya adalah prospek atau lead adalah calon pembeli kita. Bisa kontak di WA, grup WA, channel Telegram, grup Facebook. Itu isi kolam kita yang memang sudah tertarget lah ya. Karena kan kadang isi kolamnya kita atau isi Facebooknya kita kan nggak selalu yang bisa kita target ya kan. Kalau bisa sudah lebih spesifik. Orang-orang yang memang kita targetkan itu ada berapa di situ. Kemudian persentase closing adalah conversi rate. Persentase orang yang beli dari jumlah prospek yang kita punya. Di sini prospek lead-nya let's say 2000 ya. Kemudian kita mention atau kita standarkan atau kita targetkan closingannya itu sekitar 10% lah. Jadi nanti akan ketemu buyer. Buyer adalah orang yang beli produk kita. Itu cara hitungnya adalah prospek atau lead dikalikan persentase closingan. Jadi 2000 dikalikan 10% sama dengan 200. Nah itu buyer kita. Kemudian average sales itu adalah rata-rata uang pembelian buyer dalam satu periode waktu atau per bulan. Jadi dalam satu bulan rata-rata kita penjualannya itu berapa? Atau rata-rata harga lah ya, rata-rata harga kebanyakan di toko kita itu berapaan. Kalau kita belum ada penjualan ya, kita pakai harga rata-rata deh gitu. Nah, kalau harga rata-ratanya 249, maka ditulis 249. Kalau harga rata-ratanya di tempat kita adalah 20.000 ya ditulisnya 20.000. Oke ya. Nah, oke, kemudian kita masuk ke repeat order. Repeat order adalah pembelian ulang buyer kita. Jadi kalau bayarnya kita itu bolak-balik beli ya berarti kita bisa hitung berapa 2, 3 atau berapa kali dalam sebulan. Tapi kalau cuma satu kali ya berarti kita tulisnya satu. Let's say kita anggap semua pembeli itu cuma sekali beli dulu ya. Biar gampang ngitungnya. Oke, ketemu tuh 200 buyer dikalikan rata-rata harga atau rata-rata orang beli itu berapa. Kemudian dikalikan repeat ordernya 1. Jadi 200 dikalikan 249.000 dikalikan 1. Sama dengan 49.800.000. Ketemu tuh ya. 49.800.000. Berarti itu adalah omset. Target omset kita. Kalau kita pengen dapetin omset sebanyak 49.800.000, maka
Kalau harganya kita adalah 249.000 rata-rata, kemudian repeat ordernya 1, kemudian kita anggap konversi rate-nya itu 10%, maka kita itu membutuhkan prospek sebanyak 2.000 orang. Nah, kalau udah ketemu tuh prospek yang harus kita capai biar kita bisa dapat 49.800.000, maka kita itu tuangkan menjadi action plan per hari. Jadi si 2.000 itu dibagi 30 hari, anggap 30 hari ya. Kemudian ketemu 2.000 dibagi 30 itu sekitar 67. Nah, berarti setiap harinya kita butuh 67 prospekan baru. Biar kita nanti ujung-ujungnya bisa omset sebanyak 49 juta ya. 800 gitu. Itu pun juga kalau harganya 249. Kalau harga kita di bawah itu ya dihitung ulang ya, silahkan. Ini kita pakai contoh yang ini. Nah, kalau udah ketemu tuh dalam sehari itu 67 orang atau prospekan baru, kemudian kita bagi lagi. Kita punya media sosial ada berapa? Kalau kita punya 3 contoh IG, kemudian Telegram dan WA, berarti itu nanti 67 dibagi 3. Kalau kita punyanya 5 berarti 67 dibagi 5. Anggap 3 ya. 67 dibagi 3 itu sekitar 23-an. Jadi dari Facebook kita butuh 23, dari IG kita dapat butuh 23 orang per hari, dan dari Telegram juga 23 orang per hari. Kalau bisa orangnya beda-beda ya, mungkin kan temennya temen kita yang sama atau orang-orang yang sama. Nah, targetnya kita itu beda-beda orang gitu ya. Meskipun nanti mungkin cara promosinya kita di Facebook dan di IG itu berbeda, tapi kalau bisa memang berbeda orang. Jadi biar kita bisa memaksimalkan kuota gitu ya. Nah, dalam satu hari Facebook itu maksimal add friend list itu 50. Jadi kalau 50 kita add, belum tentu juga mereka akan accept kita semua ya. Kadang mungkin yang accept bisa cuma 1 atau 10 atau 20 dan lain-lain. Ya. Nah, targetnya adalah per hari 23 orang dari Facebook, kemudian 23 orang dari IG dan lain-lain. Tapi kan namanya sebuah target nanti bisa kenyataannya bisa berbeda atau bisa melebihi atau bisa saling menutupi. Pokoknya intinya kita ngejar 67 prospekan aja per hari gitu ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham berarti sekarang tugas praktikumnya adalah kakak membuat berapa target omset kakak. Berapa konversi rate kakak? Berapa lead prospek yang kakak punya? Sekarang kurang berapa? Kemudian di mana kakak mau nyari prospekan? Ya, oke? Bisa ya? Nah, kalau ada pertanyaan berapa lead prospek yang kita punya? Itu maksudnya gimana? Nah, kan kita sudah menghitung tuh target. Target kita berapa, sekarang kita punya berapa. Nih ini kurangnya berapa. Gitu ya. Oke. Nanti dijapri ke saya boleh ataupun bisa dikirim ke grup biar nanti kita bisa bahas bareng-bareng ya. Kalau ada pertanyaan bisa WA ke saya juga ya buat kakak yang belum ketemu saya langsung. Nanti kalau ada pertanyaan silakan japri ke saya biar nanti kita bisa bahas. Oke, kita masuk dulu ke kesalahan yang 7 adalah mau instan, closing, dan enggan belajar. Ini kesalahan yang ketujuh ini juga dibahas waktu kita membahas atau membedah satu buku yang berjudul Bunda Luar Biasa, berbisnis sukses dan berkarir ya. Nah, ini salah satu yang membuat orang itu gagal di tahun-tahun pertama atau di awal-awal bisnis itu adalah tidak mau belajar. Di dunia ini kan nggak ada yang instan ya. Mie instan aja juga harus dipakein
masak dulu, enggak langsung bener-bener instan kok. Harus nyalain dulu kompor, kemudian harus naruhin panci, terus habis itu diisi air, ditunggu dulu 2 menit atau berapa menit, habis gitu ditaruhin mie-nya, habis taruhin mie nunggu lagi, habis itu campurin bumbu-bumbu dan lain-lain, nunggu lagi, habis nunggu masukin ke mangkok. Kan sebetulnya nggak benar-benar instan. Semua pasti ada prosesnya, lama atau sebentar itu tergantung. Tapi yang pasti ada prosesnya, nggak ada ujuk-ujuk gitu. Maka berproseslah dengan sebaik-baiknya. Seringkali kita silau ya dengan hasil yang terlihat wow dari orang lain. Tapi sadar nggak sih, kalau semua kesuksesan yang orang capai itu pasti melalui proses. Dan pasti ada perjuangan. Dan seringkali itu nggak mudah, nggak instan. Kita lihatnya itu yang suksesnya sekarang. Oh, pendapatannya sekarang sudah omsetnya 20 juta per hari. Terus, oh dia udah ekspor. Ya kita nggak tahu di belakangnya itu, kita nggak ngerti perjuangannya dia. Berdarah-darah kayak apa, keringatnya nggak ngerti, kurang tidur, stres, malas makan, mungkin nggak punya pacar atau apa. Itu perjuangannya orang tuh kita nggak tahu. Jadi jangan cuman lihat kesuksesan orang, jangan mau kita pengennya cepet kayak dia. Ya kali, enggak lah, semua itu berproses. Setiap orang itu prosesnya akan berbeda. Jadi dinikmatin. Itu makanya saya memang dari buku yang kemarin kita bahas ya, yang ini ya, Bunda Luar Biasa itu, kita itu kalau bisa usaha itu memang sesuai dengan keahlian kita. Kalau bisa, usaha itu memang sesuai dengan minat dan bakat kita. Biar apa? Biar ngalir, biar terus gitu. Nggak selesai sampai di sini saja. Atau biar nggak cepet bosen, biar nggak cepet putus asa. Kalau memang itu suka, itu kita nggak dibayar aja kita seneng kok ngelakuinnya karena memang kita suka. Apalagi kalau berbayar ya. Itu kan kayak hobi yang dibayar. Itu yang saya ingin ingin membuat kakak itu benar-benar oh iya ya gitu. Aku pengen usaha ini karena apa? Sesuai dengan passionku. Nah, biar apa? Long lasting. Nanti setelah kalian lulus pun juga usaha ini masih jalan dan semakin besar. Gitu ya. Oke, yang pasti semua ilmu yang kita dapat itu tolong dipraktekkan. Dicoba dulu biar kita juga tahu apa kesulitannya, apa masalahnya, teknik mana yang oke, kemudian kegagalan mana yang bisa kita hindari dan lain-lain. Yang penting konsisten, konsistensi dan istiqomah. Ya. Jangan mudah menyerah, jangan baper. Kalau ada orang yang PHP nggak jadi beli, terus kalau ada orang yang nawarnya kebangetan, ya boleh kita sedih, ya boleh kita bete, tapi jangan di-upload please, jangan ditulis di media sosial, apalagi itu media sosial di tokonya kita. Aduh, kalau kebanyakan ngeluh itu alay banget deh gitu. Karena apa? Jejak digital itu susah dihapusnya. Gak bisa dihapus bahkan kata para para teknisi IT itu bilangnya tetap bisa di-recall. Apalagi kalau kita nyebut nama, ngata-ngatain, aduh, jangan deh ya. Please, tolong kalau kecewa, kalau bete, kalau apa, kita mungkin bisa curahkan mungkin ke orang terdekat saja. Kalau udah nggak tahan, tapi yang pasti silahkan mengadu kepada Allah. Minta tolong sama Allah. Ya, libatkan Allah dalam setiap tindakan kita. Minta keriduan orang tua juga. Minta doa dari orang tua juga, ya. Banyak-banyakin sedekah karena itu nanti bisa membuka pintu langit, membuka pintu berkah. Oke ya. Mungkin kalau kita banyakin sedekah kita terlihatnya kita harta berkurang.
tapi sesuai dengan janji Allah justru tidak berkurang, nanti akan bertambah dengan cara apapun. Rezeki itu bukan cuma uang, kesehatan kita, punya teman-teman, punya tim yang solid, yang amanah, yang jujur, itu adalah harta yang tidak bisa dibeli sama uang. Ya, kemudian kita punya supplier yang baik, punya pembeli yang baik, itu adalah rezeki. Jadi jangan hitung-hitungan banget kalau sama Allah ya. Oke, kalau yang lainnya tetap dihitung, dimasukin ke neraca, pengeluaran-pengeluarannya itu jangan lupa tetap ditulis ya. Kalau yang itu sih tetap gitu. Termasuk yang akan sedekah juga ditulis juga boleh. Jadi biar kita tahu uangnya kemana aja gitu. Tapi kita tidak akan meminta, oh kita udah sedekah 1 juta, ya Allah katanya nanti akan kembali 7 kali lipat, berarti 7 juta harusnya masuk, mana duitnya gitu. Ya nggak kayak gitu juga gitu ya. Oke. Oke deh kalau gitu, sepertinya 7 kesalahan fatal yang bisa menggagalkan closing dari berkah Facebook Ad ini sudah kita bahas. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan WA ke saya, boleh juga ditanyakan di dalam grup diskusi. Saya tutup dulu ya, mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang atau mungkin melenceng. Terima kasih atas atensinya, silahkan dipraktekkan nanti saya akan cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.